Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal P3K Hukum dan SKB Bidan tahun 2024. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita masuk di soal pertama. Seorang perempuan berusia 24 tahun, G1 P0A0 terlambat haid 2 bulan, datang ke PMB dengan keluhan mual muntah. Hasil anamnesa mual muntah sudah 1 minggu. Frekuensi mual muntah 1-2 kali per hari, terutama pada pagi hari. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, suhu 37, nadi 88 kali per menit, pemeriksaan planotes positif. Apakah penyebab keluhan tersebut? A. Peningkatan produksi asam lambung, B. Peningkatan hormon HCG, C. Ketidakseimbangan hormonal, D. Pembesaran rahim menekan lambung, E. Peningkatan hormon relaksin. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Baik, kita bahas. Peningkatan hormon HCG adalah salah satu penyebab dari mual muntah. Mual muntah dalam kehamilan disebut dengan emesis gravidarum atau morning sickness. Munculnya keluhan mual muntah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik. Dengan kata lain, memiliki ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum dalam kehamilan. Bisa juga karena riwayat hiperemesis gravidarum di kehamilan sebelumnya. Kemudian faktor lainnya yaitu peningkatan hormon HCG dan penurunan motilitas esofagus atau peningkatan waktu pengosongan lambung. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya teman-teman, peningkatan hormon HCG. Nah, soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 19 tahun G2 P1A0 usia kehamilan 2 bulan datang ke puskesmas. Keluhan sakit pinggang dan perdarahan yang banyak dari jalan lahir sejak 5 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU lebih besar dari usia kehamilan dan terlihat perdarahan per pagi 6 yang banyak. Apakah penata laksanaan yang tepat untuk diberikan pada klien? A. Anjurkan klien untuk tirah baring. B. Anjurkan istirahat dalam posisi Fowler. C. Lakukan pemasangan infus. D. Berikan terapi asam tranexamat. E. Keluarkan jaringan dengan melakukan digitalis. Nah, kira-kira opsi apa ya teman-teman jawabannya? Oke, kita bahas. Kata kunci dalam soal ini adalah usia kehamilan sudah 2 bulan, perdarahan banyak, dan sudah teraba TFU lebih besar dari usia kehamilan. Kasus ini bisa ditegakkan dengan diagnosa suspek molahidatidosa, mengingat TFU-nya yang lebih besar dari usia kehamilan. Kemudian klien harus menjalani pemeriksaan dan penata laksanaan lebih lanjut di rumah sakit. Namun sebagai bidan, sebelum melakukan rujukan, lakukan dulu stabilisasi dengan keadaan umumnya harus diperbaiki. Lakukan stabilisasi keadaan umum dengan pemasangan infus. Jadi penata laksanaan yang tepat yang diberikan pada klien sebelum dirujuk yaitu lakukan pemasangan infus. Opsi C ya teman-teman. 20 tahun, belum pernah hamil, datang ke bidan praktik mandiri. Hasil anamnesis, terlambat haid 2 bulan, mengeluh sering mual terutama pada pagi hari sejak 2 minggu ini. Hasil pemeriksaan planotes positif. Apakah saran yang dianjurkan untuk mengatasi keluhan tersebut? A. Makan makanan ringan tinggi zat besi saat bangun pagi. B. Makan makanan ringan tinggi protein saat bangun pagi. C. Makan makanan ringan tinggi lemak. D.
makan makanan ringan tinggi kalsium. E. Makan makanan ringan tinggi karbohidrat. Nah, di sini kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Baik, kita bahas. Kata kunci dalam soal ini adalah klien mengeluh sering mual pada pagi hari dan planotesnya juga sudah positif. Untuk mengatasi keluhan tersebut, klien dapat mengkonsumsi makan makanan ringan tinggi protein seperti daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, tahu, ataupun ikan laut. Karena makanan tinggi protein dapat meningkatkan produksi hormon gastrin, di mana hormon ini dapat membantu menormalkan gerakan lambung yang cenderung berlebihan ketika mual, sehingga makanan yang ada di dalam lambung tidak dimuntahkan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya teman-teman. Makan makanan ringan tinggi protein saat bangun pagi. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan terlambat haid 2 minggu. Hasil anamnesis, menikah 2 tahun, suami istri berdomisili terpisah dan baru 5 bulan tinggal bersama. Sangat menginginkan anak, merasa perut membesar, payudara membesar, dan tegang, mual muntah di pagi hari. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 88, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. TFU tidak teraba, tidak ditemukan tanda Chadwick, planotes negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hamil, B. Pseudocyesis, C. Kista ovarium, D. Myom uteri, E. Mola hidatidosa. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Baik, kita bahas. Dalam soal ini, klien dan suami sudah 2 tahun menikah dan sangat menginginkan anak. Klien merasa perut membesar, payudara membesar dan tegang, serta mual muntah di pagi hari. Diagnosis yang sesuai yaitu pseudocyesis atau kehamilan palsu, di mana kehamilan palsu ini adalah kondisi ketika seorang wanita mengalami gejala dan tanda yang mirip dengan kehamilan asli, namun sebenarnya tidak terjadi kehamilan dan tidak ada janin yang berkembang di dalam rahim. Tanda kehamilan yang muncul juga dirasakan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, layaknya kehamilan asli. Nah, salah satu penyebab yang diduga bisa memicu kondisi ini muncul adalah faktor psikologis. Kehamilan palsu rentan terjadi pada wanita yang mengalami depresi atau stres berat, umumnya karena belum memiliki anak atau belum berhasil hamil. Kehamilan palsu mungkin terjadi pada wanita yang memiliki masalah kesuburan atau telah berkali-kali mengalami keguguran. Jadi, diagnosis yang paling mungkin pada kasus ini adalah opsi B, pseudocyesis atau kehamilan palsu. Oke, soal selanjutnya. Nyonya V berumur 24 tahun datang ke puskesmas ingin memeriksakan keadaan dirinya. Ibu telah menikah 3 bulan yang lalu. Keluhan saat ini terlambat menstruasi 3 hari, merasa mual pada pagi hari dan pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/82, nadi 78, pernapasan 20 dan suhu 35,5 derajat Celcius, lila 24 cm, kadar Hb 11,8, kadar HCG dalam darah 1200, USG tidak ditemukan kantong kehamilan. Anjuran apa yang paling tepat diberikan untuk Nyonya V? A. Memperhatikan asupan nutrisi. A. Memperhatikan asupan nutrisi. B.
Cek ulang 1-2 minggu lagi. C. Menunggu menstruasi datang. D. Mengurangi aktivitas fisik. E. Merujuk ibu ke rumah sakit. Nah, kira-kira teman-teman jawabannya opsi apa ya? Baik, kita bahas kata kunci dalam soal ini adalah ibu yang telah terlambat menstruasi dengan hasil pemeriksaan HCG 1200, namun USG tidak ditemukan kantong kehamilan. Kadar HCG 1200 adalah hasil temuan normal, di mana kadar HCG normal dalam kehamilan adalah 90-100.000 intraunit. Namun tidak ditemukan kantong kehamilan merupakan kondisi yang tidak normal, karena harusnya sudah ada kantong kehamilan dan embrio sudah mulai berkembang. Diagnosis yang mungkin terjadi dalam kasus ini adalah bleached ovum atau hamil kosong. Namun sebelum mengambil keputusan, sebaiknya dilakukan pemantauan 1-2 minggu lagi. Jika janin tetap tidak berkembang, maka perlu dilakukan terminasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya teman-teman. Cek ulang 1-2 minggu lagi.